Di situ, di saat gelap di telepon itu tiba-tiba saya mendengar suara, ya, yang saya bisa confirm itu suara Tuhan. Kenapa? Tapi kali ini saya pikir saya mulai logik lagi. Sih kita kadang-kadang doa ya. Tapi jawaban doa itu kita masih main logik ya. Karunia Roh Kudus itu bukan menjadikan kita sakti ya, tapi jadi saksi. Oke, shalom semuanya. Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Dan kembali bersama dengan saya, Jose Claudio. Hari ini di studio kita akan ngobrol-ngobrol tentang seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan pastinya pemirsa juga sudah pernah menyaksikan podcast kita bersama dengan beliau. Dan langsung saja sambut Pastor Togi Simanjuntak. Halo, Pastor. Halo, Pastor Togi. Ketemu lagi, Pastor Claudio. Oke, gimana Pastor, sehat? Sehat terus. Puji Tuhan. Oke, Pastor, kita di dalam beberapa bulan ini, beberapa minggu sih lebih tepat ya, beberapa minggu ini kita lagi bahas tentang mendengar suara Tuhan gitu ya. Dan mungkin juga pemirsa juga sudah mendengarkan bagaimana perbincangan kita dengan Pastor Leo dan juga Pastor Hendra ya beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita mau dengar satu cerita yang nyata ya. Kesaksian dari Pastor Togi ya. Kalau nggak salah Pastor Togi bertemu atau ketemu dengan pasangan hidupnya ini, katanya dengar-dengar langsung audible Tuhan bicara. Ya, benar ya? Ya, kasus saya benar begitu ya? Benar. Dan bukan hanya itu aja sih. Bukan itu doang ya? Ada beberapa peristiwa ya di mana Tuhan langsung audible. Oke, nah kita coba dari yang ini dulu Pastor ya, dari yang pasangan nih, ketemu dengan pasangan itu gimana ceritanya? Boleh nggak diceritain dikit? Nah waktu itu saya kan lahir baru ya, let's say umur 27 tahun. Oke. Nah waktu itu akhirnya saya kemudian baca Alkitab ya, belajar lah, baca sendiri walaupun nggak masuk sekolah teologi dulu. Iya. Dan saya menemukan bahwa Adam itu sebagai manusia pertama laki-laki dapat penolong itu wanita. Hawa itu lagi ngapa-ngapain, lagi tidur kan, even lagi ngorok, artinya nggak berusaha gitu loh. Ya, jadi setiap orang percaya, saya menganggap pada waktu itu berarti udah ada pasangannya. Tinggal kita sabar menunggu, lalu ada ayat lagi di perjanjian baru, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. So dari situ saya menganggap bahwa ini nih ya, walaupun dulu media sosial belum seramai ini ya, itu juga mungkin sebuah message untuk anak muda. Ya bukan nyari di media sosial, walaupun mungkin ya cara Tuhan mempertemukan di situ. Bisa aja gitu ya. Ya, tapi saya menyadari bahwa kita ini harus berharap kepada Tuhan. Itu pasangan hidup. Dan bagi orang mungkin itu sesuatu yang nggak harus berjuang. Oh, oke. Artinya ya udah nanti ketemu siapa, cocok menikah. Iya. Tapi bagi saya adalah sebuah perjuangan. Kenapa saya baru menganggap bahwa gini, orang yang paling malang hidupnya adalah orang yang menikah dengan salah orang. Ya betul, setuju. Iya. Karena udah seumur hidup tuh ya. Seumur hidup. Jadi orang yang paling malang hidupnya bukan yang nggak punya duit. Berarti kalau punya duit, pasangan yang tepat nggak malang ya sebenarnya. Ya artinya bukan yang punya duit atau yang miskin, bukan, tapi orang kalaupun berduit, punya segalanya, jabatan, menikah dengan salah orang, pasti hidupnya paling malang. Ribut, bisa cerai, termasuk orang-orang dalam yang ada di dunia dalam pelayanan. So saya berpikir ya kita tahu ya siapa waktu itu zaman saya tuh ya 80 sekian, saya lupa, pernikahan yang paling spektakuler dan di dunia ini nggak pernah ada lagi. Ya,
Ya, kita tahu lah calon ratu kerajaan dulu ya, betul, satu buah negara. Mega sekali. Pokoknya nggak ada sampai sekarang pun pernikahan yang semega itu. Yang Lida ya? Nah, ujung-ujungnya gimana? Ya, tragis. Meninggalnya di mana? Dikejar paparazzi dan di terowongan. Saya pikir di Tanah Abang juga ada terowongan ya. Kok gitu amat? Casablanca. Gitu amat seperti itu ya. Dan ya sedang diketemukan dengan bukan pasangannya. Iya. Nah, saya berpikir, wah kalau nggak gitu saya harus ini deh, harus bergumul dengan benar-benar sungguh-sungguh. Akhirnya saya putuskan saya akan berpuasa, mengambil waktu berdoa. Untuk pasangan. Untuk pasangan, khusus pasangan. Iya, khusus pasangan ya. Waktu itu saya berdoa, setahun belum ada apa-apa. Ini mana nih? Ya, sebagai anak muda tahu sendiri kan, kalau ada kakak Valentine. Iya. Wah, ada newcomer, datang ke gereja. Wah, boleh juga nih. Ya. Kita udah pakaian udah oke, ya. Wah, ini ada mungkin perempuan ini oke nih, tapi kok ya itu karena kita berdoa ya kayaknya biasa aja gitu. Tiba-tiba di gereja saya juga di satu tim ada guru sekolah minggu, penari tamborin. Menurut saya waduh ini cocok nih. Ya, apalagi ya, mungkin untuk memperbaiki keturunan. Ya, wah, saya kan hitam dia putih ya. Wah, parasnya lumayan gitu ya, agak tinggi. Wah, ini cocok nih. Pinter lagi ya. Mau S2 lagi. Wah, saya bilang ini nih. Tapi kok kayaknya udah hanya 2 tahun terus doa. Nah, tahun ketiga waktu itu saya ingat ada pertemuan pemimpin ke atas mestinya. Kami para full time berkumpul untuk meeting dengan para pemimpin penatua. Kami punya ada 5 penatua. Nah, 6:30 malam saya ingat sekali di ruangan full time udah gelap semua dan saya harusnya ke atas dan tiba-tiba telepon. Ring. Terus saya kan udah males sih sebenarnya ya. Tapi akhirnya ya udah saya angkat aja. Nah, seorang perempuan di telepon itu nanya bisa bicara ya dengan pendeta Sugeng Prasetyo. Nah, dia adalah penatua yang membawahi pelayanan saya pada waktu itu di gereja yang lama ya. Karena saya sekarang mengembangkan sendiri. Terus saya bilang lagi ke luar kota, ke Solo. Saya bilang, ini dari siapa? Oh, ini dari Marcella, ya, pelayan Tuhan. Ya, dari satu sinode yang sama dengan saya, tapi beda gereja lah. Dia mau ngundang intinya ke khotbah di pelayanan remaja. Dia penghubung pembicara remaja. Saya bilang nggak ada, nanti saya sampaikan dah. Nah, di situ, di saat gelap di telepon itu tiba-tiba saya mendengar suara ya yang saya bisa confirm itu suara Tuhan. Kenapa? Ya nanti saya ceritakan. Nah, suara ini ngomong, ini wanita yang selama ini kamu doakan dan aku akan memberikan kepadamu menjadi pasangan hidupmu. Oh, itu jelas ya? Jujur jelas, gelap. Ya, wah, seperti Samuel kan di dengar suara Tuhan, dia nggak tahu ketiga kali kan dia ngomong ke Imam Eli kan, itu suara Tuhan. Saya pikir ini suara siapa nih? Tapi itu terus suara itu ada. Nah, saya orang network ya, jaringan dan udah nomor telepon kamu sini deh nanti kalau ada Pak Sugeng ditelepon. Dan saya pingin kenal dengan ketua remaja kamu karena saya ini pengurus ya di DKI untuk Departemen Pemuda Anak di sinode saya. Saya mau ketemu dengan ketua remaja kamu. Kasih nomor telepon. Udah akhirnya saya tutup ke atas dan itu terus suara itu dan akhirnya pulang dari pertemuan itu saya biasa sebelum tidur saya doa dan suara itu terus. Saya nggak tenang, saya ya bahasa sekarang galau ya. Dan saya coba telepon dia, akhirnya saya tanya telepon ini lupa mau nanyain nomor telepon ketua remajanya. Dan bisa ketemu kapan. Dan akhirnya wah kita mau Natal nih, datang aja. Ketemu ketua remaja
di situ. Nah maksud saya nggak mau ketemu dia sih sebenarnya. Ya. Iya. Nah akhirnya suara yang sama. Kamu tanya wanita ini. Saya pikir tanya apa. Nah saya berdoa waktu itu 10 item lah ya. Bukan syarat sih, kalau bisa sih Tuhan 10 ini. Tapi saya ya mungkin 3 hal besar lah ya. Yang pertama kalau bisa beda usianya beda jauh. Saya ingin jadi kakak abang ke dia gitu. Iya. Yang kedua Tuhan kalau bisa dia sekretaris karena akan membantu pelayanan saya. Ya kita akan. Itu belum ketemu tapi ya? Belum ketemu, suaranya doang. 3 tahun itu saya berdoa itu. Oke. Ya itu tadi. Ini 3 tahun setelah telepon ya? Iya, jadi saya diingetin Tuhan. Coba kamu tanya ke dia, artinya tanya backgroundnya. Jadi selama dari pastor telepon sampai akhirnya ketemu itu berapa lama tuh? 3 tahun dulu. 3 tahun itu? Ya. Oke. Terus jadi? Terus yang ketiga saya minta kalau bisa pinter fisika matematik. Karena saya paling gak suka ya? Pusing lah ya. Saya sukanya sosial dari SMA, kuliah juga ambil sosial. Saya gak bayangin kosinus ya, terus pelajaran fisika, rumus-rumus gitu ya. Rumus-rumus. Anak saya nanya ke saya nggak tahu, tanya ibunya nggak tahu, masa tanya ke tetangga. Jadi please saya bilang, kalau bisa lah saya bilang ya. Iya. So saya tanya dong di telepon itu. Saya belum pernah ketemu dia, even hanya suara telepon aja. Ya, suara. Oke, saya tanya kamu kegiatan kamu apa? Oh saya kuliah di Tarakanita. Nah saya tanya dong, Tarakanita kamu jurusan atau fakultas apa? Lalu dia ketawa-ketawa. Dia bilang dari dulu hari ini sampai besok Tuhan Yesus datang. Itu Tarakanita itu sekolah untuk para sekretaris D3. Oh, oke. Pas ya. Ya saya nggak ini. Yang kedua saya tanya umurnya, hanya umurnya beda 9 tahun. Yang ketiga, jadi kegiatan kamu selain kuliah apa? Jadi Selasa. Oh, itu masih kuliah dia berarti ya? Iya, dia tinggal itu di asrama di kos di Kalimalang dekat kampusnya Tarakanita. Selasa sama Jumat kan saya pulang. Nah rumahnya dekat sini, rumah mertua ya, daerah Jakarta Barat sini. Iya. Saya sejak SMA ngelesin anak-anak SMP, anak SD, bantuin orang tua lah, sedikit ya untuk ekonomi. Ya saya tanya dong, pelajaran apa kamu lesnya? Nah dia katakan pelajaran fisika matematik. Wah. Saya bilang, ini kebetulan. Iya. Nah kadang-kadang kita doa ya, doa dijawab, kitanya yang ngeyel gitu ya. Iya. Masa sih? Kenapa? Karena ya saya lumrah dong. Saya pengen tahu orangnya dong. Iya. Saya nggak mau beli kucing dalam karung. Kucing dalam karung. Ini gimana? Akhirnya saya Natalan saya bawa teman saya berdua ya. Yang satu sekarang udah almarhum, satu di Amerika. Dulu kami sama-sama pelayan youth. Yeah. Kayak bertiga ke Natalannya, saya duduk di belakang dan itu cukup besar gerejanya. Waktu mungkin 500-an yang hadir lah youth. Nah saya ketemu di depan disambut ketua remajanya. Kenalin dong, kita ngomong lama 15 menit. Ayo disambut, suruh masuk karena saya pengurus ya. Yeah. Mau di depan, udah saya di belakang aja deh. Jadi saya agak belakang. Waktu itu masih present worship dan di 7 orang penari tamborin. Dan ketika itu di bangku itu Tuhan ngomong lagi, itu pasanganmu nomor 3 sebelah kiri. Ya kan kuberikan jadi pasangan hidupmu. Itu belum pernah ketemu orang belum ya? Belum pernah, hanya suaranya. Karena saya tahu ketua remajanya. Iya. Marcella yang mana sih? Itu lagi naik tamborin tapi dia nggak tahu nggak nyebutin yang mana gitu ya. Lagi naik tamborin 7 orang. Iya. Dan saya lihat, masa sih? Ini sorry ya, karena dia backgroundnya dari satu suku yang nggak mungkin nih. Iya. Saya pikir nggak mungkin kok dia, kayak muka kecil ke orang Jawa, fisiknya agak lurus seperti ramping ya. Karena penari tamborin juga nggak
melulu harus ramping kan. Tapi kali ini saya pikir saya mulai logik lagi. Iya. Sih kita kadang-kadang doa ya. Tapi jawaban doa itu kita masih main logik ya. Itu saya tahap-tahap masih belajar lah. Iya. Tuhan ngasih pembelajaran. Lalu sudah berakhir. Nah saya akhirnya dibawa muter remaja. Yuk kenalan. Saya deg-degan dong. Buang muka. Kenapa deg-degan? Kalau benar gimana? Kalau bukan gimana? Iya. Kan ketika dia nanya, teman saya, kenalin Edwin, kenalin Stanley, yang namanya Togi mana? Saya balik badan dong. Dan balik ini badan. Yang nanya siapa? Yang nanya dia nih. Iya. Karena kan saya balik badan, saya waduh takut pada waktu gemeteran. Kalau bener gimana? Kalau salah gimana? Salah gimana? Dan yang namanya Togi mana? Saya balik badan dong. Iya. Balik badan agak jauh, saya dekat. Aduh, orang itu persis bener dia. Pas yang Tuhan bilang nomor 3 itu ya? 7 orang, nomor 3 sebelah kiri. Dan yang ditelepon juga itu orang yang sama? Yang ditelepon, yang sama. Lalu saya udah suara, udah fisik dong. Jujur, secara dulu anak muda, wah ini main sosor aja. Udah yes Tuhan, udah saya nyatakan bla bla, saya ngomong, saya udah doa begini-begini. Tapi saya kan, ya udah. Saya mau, ini perjuangan saya. Sekali seumur hidup. Oke. Dan saya ini harus kasih value yang baik, legacy kepada orang-orang yang mungkin nanti saya mentor, yang saya muridkan. Ada sebuah standar legacy yang saya tinggalkan. Kalau standar saya tinggi, mereka bisa belajar dari saya. Kalau standar saya rendah, saya mau bersaksi apa ke mereka? Saya mau ngajarin prinsip apa? Iya, betul. Lalu saya punya mentor, suami istri, saya bilang minta doain dong. Prosesnya ini, ya udah mereka doain. Dan itu 3 bulan saya ngomong ke dia. Itu waktu ngomong? Gak ngomongan, 3 bulan gak ngomongan. Oh 3 bulan gak ngomongan, setelah ketemu itu? Setelah ketemu itu, dan ketiga bulan mentor saya kayaknya iya, kita sejahtera. Oke. Baru saya minta ketemu. Dan itu menurut saya, aduh. Setelah merit baru ketahuan ya. Kenapa tuh? Ya dia minta kalau ketemu saya itu harus bawa saat teduh. Oke. Wanita dan obat untuk tenggorokan dia. Ya, saya pada waktu mau ketemu dia mau orang tuanya. Artinya kita mau hanya inilah hanya mungkin kenalan dan sebagainya. Mungkin kalau orang tuanya lihat saya hamba Tuhan, khususnya orang tua perempuan ya kenapa dia kan hamba Tuhan mau ketemu aja. Kita ketemu di sebuah mall. Saya baru pulang retreat dan retreat itu memang ada saat teduh wanita. Pada waktu itu setahun saya beli. Nah saya beli obat tenggorokan ya. Itu dulu kan dingin lagi retreat itu akhir tahun. Troces lah ya. Iya. Masih ada sisa 5. Nah itu saya kasih ke dia. Dan saya tahu karena dia lagi batuk katanya. Coba deh obat ini. Dan pada waktu itu dia. Ternyata sebelum itu dia juga udah minta tanda itu gitu ya? Iya. Oke. Lalu pertemuan kedua yang sarang istri saya itu lebih konyol. Karena dia sempat nggak mau ke saya. Karena saya kalau telepon dia nih wah ngomongnya Firman. Oh, tua banget deh. Oh tua banget nih. Serius banget. Nah, jadi tanda nomor 2 dia minta kalau ketemu saya harus hujan dan hujannya rintik-rintik. Oke. Saya ingat ngajak dia akhirnya waktu itu ya tahun 99 ya. 99 ya. Lalu kita ke toko rohani di Proklamasi pakai bus ya berdua ya enjoy life ya. Itu udah jadian? Belum hanya temenan. Oh ya temenan aja. Ya, temenan. Tapi pas Togi udah cerita bahwa Tuhan tuh ngomong sama belum juga? Belum. Oh jadi cuma benar-benar ya natural aja gitu ya. Betul. Deket ini ya. Dan itu hujan rintik. Oke. Nah akhirnya saya dengar dari Tuhan, this is the time. Kamu ngomong ke dia. Dan akhirnya setelah 3 bulan itu, karena mentor saya suami istri bilang, oke, kamu ngomong deh. Karena kita mendapat sejahtera. Saya ngomong ke dia proses dari awal tadi, dan dia bukan kaget, di luar dugaan, dan juga udah konfirmasi karena tadi itu. Ya, bawa buku rohani, saat teduh perempuan, obat, hujan lagi rintik-rintik ya. Dan akhirnya ya udah
kita jalan, tapi saya ngomong gini, kita bukan pacaran loh ya. Kita berkomitmen. Mau menikah gitu. Ya mau menikah sampai ketunangan. Dan menurut saya it's awesome ya, artinya hanya banyak hal akhirnya Tuhan sertai perjalanan pernikahan kami. Dan ketika dia oke, pertama orang tuanya yang laki nggak setuju karena tanda kutip dia ada mungkin trauma dengan suku saya ya. Waktu di pekerjaan pokoknya bad lah menurut dia. Iya, oke. Dan saya sempat ragu juga kan. Nah, ketika saya datang ke rumahnya itu bener-bener bukan ngapel sih ya, cuma hanya kenal sama orang tuanya, itu obat nyamuk tuh. Iya. Obat nyamuk keluar walaupun ke kaki saya kan, tapi kan itu tanda kan ya. Diusir. Tanda penolakan. Dan ya udah saya doa aja, terus doa, dan setelah doa 4 bulan kemudian saya dipanggil sama mertua saya yang laki-laki lah ya, dulu om saya yang panggil om. Saya deg-degan mau intimidasi, lalu ketika saya duduk keluar dari kamar, gitu lagi, waduh ini nih saya bilang nih, waduh sama saya dimarahin deketin anaknya. Atau dia keluarin batik, akhirnya om belum apa lu ya, jahit batik bahan kekecilan nih, kali aja kamu muat untuk pelayanan. Batik baru jahit untuk dia 2 biji dikasih ke saya. Dan itu menurut saya sign ya. Waduh saya bilang puji Tuhan, dan akhirnya kita 2001 menikah. Dan pernikahannya sampai hari ini itu ya Tuhan muluskan lah. Dan saya melihat memang mendengar suara Tuhan itu ada di Alkitab. Biar pun kita nggak bisa pilih-pilih gitu loh. Kita mesti percaya. Hanya mungkin case by case ya. Ada orang nggak punya iman di situ. Tapi ketika saya ini kan terlatih ya. Step by step saya mulai tahu. Secara cepat mungkin ilustrasinya gini. Saya punya anjing ya namanya Mini. Mini itu packing kecil dan saya suka sekali gitu. Nah terus dia mix dengan anjing kampung lah. Jadi perpaduan anjing packing dan kawin campur ya? Kawin campur. Dan dia deket sekali sama papa saya. Deket sekali. Papa saya kerja dulu, rumah kami agak masuk gang dan pakai motor Vespa. Ya. Jadi Tuhan ingetin ini nih, mendengar suara Tuhan. Dan ketika seminar suara Tuhan digaungkan, saya juga pengen belajar, tapi Tuhan ingetin peristiwa ini. Lalu tetangga kami punya banyak Vespa. Zaman dulu Vespa orang ya. Kalau ini ya motor. Nah, ayah saya kalau masuk kamar si itunya Mininya harus masuk. Kalau enggak digini-gini pintunya sampai masuk. Ayah tidur di bed, dia di bawah. Di kasur, di ranjangnya dia di bawah. Dia keluar sarapan makan, dia di kakinya dikasih roti. Jadi hubungan mereka nih, waduh, kalah. Kami aja anaknya kalah gitu. Lebih dekat Gak sekamar, dia dekat anjingnya ya. You know, satu hari ya, kalau Vespa orang lain lewat di gang kita, si Mini tenang. Padahal mirip ya. Mirip. Suara-suara Vespa sama. Kan ya? Sama, iya benar. Tapi ketika Vespa ayah saya dari luar gang masuk gang, dia udah resah. Gerbang itu dia pengen buka. Dan kalau dibuka dia resah, kita buka. Dia langsung keluar, dia naik Vespa papa saya, dia sambut papa saya. So saya mendengar gini maksudnya, kalau anjing aja bisa membedakan mana suara Vespa tuannya atau bukan. Masa sih kita kalau tiap hari doa sama Tuhan nggak bisa membedakan ini suara Tuhan, suara iblis atau suara kedagingan? Iya. Ada nggak? Benar. Loh iya dong logikanya ya. Iya. Ini anjing aja bisa membedakan ini Vespa tuannya atau Vespa tetangga atau Vespa tamu tetangga. Padahal knalpot itu nggak dimodifikasi kayak sekarang, semua sama. Standar karena Vespa ya. Nah, that's why akhirnya ya udah saya akhirnya firm ya berdasarkan hubungan saya dengan Tuhan. Nah, mungkin saya sedikit dapat pembelajaran ternyata keselamatan itu
karya keselamatan di kayu salib, the purpose, intinya ya, main purpose-nya Tuhan itu disalib itu oke, menghapuskan dosa, keselamatan. Tapi tujuan utamanya supaya kita ini manusia yang berdosa itu diperdamaikan kembali dengan Allah. Hubungan ya. Hubungan di mana sebelum Adam dan Hawa berdosa, manusia bisa audible. Akrab ya, dekat. Audible, Ya, bisa iya. mendengar suara Tuhan. Benar. Nah, itu yang mau dikembalikan. Makanya jangan puas lahir baru. Wah, saya lahir baru nih diselamatkan. Iya. Janji kekekalan surga. Nah, itu menurut saya itu mah bonusnya, tapi yang harus kembali dikembalikan dengan kelahiran baru kita, dibaptis selam ya, dibaptis Roh Kudus, hubungan kita yang semula dengan Allah yang intim itu kembali dibalik. Dan kalau kita intim, punya gaya doa, pujian penyembahan, baca firman, maka Tuhan akan mudah mendrive kita, bisa kepada kita. Dan itulah yang saya alami sebenarnya. Betul. Ya, kok bisa? Ya saya nggak tahu di kasus saya. Karena bukan hanya itu aja, banyak kasus saya alami. Oh, oke. Ya, dapat rumah, jadi full time, itu audible semua. Itu Tuhan ngomong sendiri ya. Iya, dan itu nggak dibuat-buat. Masa sih? Kalau bertanya kepada saya, masa sih anak muda, masa sih loh? Saya tanya, Alkitab kamu yang mana? Kamu percaya Alkitab? Percaya. Loh, kan perjanjian lama, perjanjian baru ada. Iya. Apakah itu karunia orang tertentu? Ya silakan aja mengartikannya. Tapi kalau mungkin kita dapat itu, pakailah untuk ministry, bukan untuk show of force. Karena kita kepekaan dengan suara Tuhan dipakai untuk pelayanan ya. Untuk pelayanan. Betul. Jadi karunia Roh Kudus itu bukan menjadikan kita sakti ya, tapi jadi saksi. Bukan jadi sakti, tapi justru harus jadi saksi. Saksi. Kalau mau jadi saksi ya jadi dukun aja, jadi penyihir ya. Tapi kita harus jadi saksi, memberkati orang dalam ministry. Kadang-kadang orang mau konseling ya. Sebelum konseling saya tahu masalahnya. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat yang lebih tajam ke dia. Yang sesuai dengan emang apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Betul, dan itu untuk ministry. Dan itu ministry. Makanya Simon penyihir mau beli karunia. Dan ini banyak juga sih terjadi dalam dunia pelayanan. Saya mau ininya tapi kekudusannya nggak mau. Saya mau karunianya tapi relationship dengan bapaknya nggak mau. Nggak mau. Bangun pagi jam 4. Nah makanya ini bahaya ya. Ini manjang lagi. Hati-hati yang namanya instan. Karena dalam kitab itu proses. Saya dapat seperti ini, menurut saya ini karena proses. Yang saya mau disiplin, bangun pagi. Ini adalah bagaimana pastor bisa membangun sampai bisa dengar suara Tuhan. Gitu iya. Dan itu bukan berguru, bukan. Tapi balik lagi. Kita ketika lahir baru dipulihkan hubungan kita. Dan pakailah itu, latihlah itu. Ya mungkin terakhir saya ada ilustrasi, kalau pisau setajam-tajamnya pisau, kita beli tajam nih. Terus taruh di dapur, setahun nggak dipakai, 2 tahun nggak dipakai, keluarin pisaunya untuk daging, nggak bisa. Nggak bisa. Padahal ini stainless, ya nggak, karena nggak pernah dipakai. Kita lahir baru, hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Dan kita juga harus mulai melatih. Harus mulai menajamkan. Ya, doa, muji nyembah Tuhan, bermazmur, baca firman. Karena Tuhan bisa hadir di situ ya, bukan hanya kita ngomong, tapi sometimes Tuhan juga bisa mendrive hidup kita. Tuhan bisa juga mengevaluasi. Kamu salah nih. Ya, karena kan kita punya hati nurani, dan hati nurani ini yang sebenarnya kalau menurut saya ya, ini tempat Roh Kudus ini bisa memberikan sign kepada kita. Kalau kita mau melakukan kesalahan, ini kayak nggak ada masyarakat nih. Itu Roh Kudusnya masih inilah sama kita. Karena tadi kita menyediakan doa, muji menyembah Tuhan. Berarti termasuk juga waktu kita baca firman, di situ pun bisa ada suara Tuhan ya sama kita ya. Oh waktu iya. Kita baca firman. Saya bisa buktikan karena saya waktu itu sebenarnya mau meninggalkan Tuhan. Dengan kejadian saya ulang tahun, pas ulang tahun saya, abang saya itu meninggal dengan tragis. Saya katakan, Tuhan, wah
Tuhan saya nggak mau ikut Tuhan lah, saya mau pindah lah. Bisa saya tidur di rumah kakak saya, yaitu Alkitab terbuka, saya nggak tahu Alkitab siapa itu, anaknya siapa. Saya lihat Yeremia 29 ayat 11. Iya. Ya, jadi Tuhan nggak memberikan rancangan kecelakaan, Damai sejahtera tapi ya. Akhirnya saya di situ mulai mau pingin lahir baru cari Tuhan karena baca ayat itu. Iya. Ya ayat itu pernyataan Tuhan bagi saya. Oke. Dan akhirnya minta maaf, jadilah akhirnya saya mencari Tuhan di sebuah KKR ketemu, dan tadi akhirnya jadi full time. Wow. Nah Pastor, sebagai yang terakhir nih Pastor, kalau tadi mendengar kesaksian Pastor bagaimana ketemu dengan pasangan dengan mendengar suara Tuhan, apakah ini juga masih bisa jadi sesuatu yang dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang nih? Atau ya ini case by case aja gitu? Atau gimana Pastor? Buat anak-anak muda yang sedang mencari pasangan nih gitu kan ya, ketika mereka mau cari yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasangannya yang tepat gitu. Apakah memang kita bisa minta dengan yang seperti itu? Ya sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bukan case by case ya. Sebenarnya kalau kita rindu dan kita dekat ya, itu tadi ya, kita melatih hubungan kita dengan Tuhan. Dan memang cara kerja Roh Kudus berbeda-beda setiap orang. Mungkin menurut Roh Kudus cara itu efektif untuk saya karena saya logik nih orangnya. Iya. Logik banget. Ya, dan saya harus lihat betapa mujizat harus itu. Perlu ada tanda yang kelihatan gitu ya. Betapa mujizat itu beda dengan otak kita gitu yang terbatas. Dan akhirnya saya di situ mulai percaya bahwa otak ini terbatas. Gak hanya logik yang dibutuhkan, tapi ya itu supranatural ya. Mujizat juga kita harus terima, dan itu ada di dalam Alkitab. Wow. Nah pesan saya sih ya, ini bukan hanya mendengar suara Tuhannya sebenarnya untuk pasangan hidup. Intinya adalah kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Libatkanlah Tuhan, andalkanlah Tuhan. Ya, karena tadi orang yang malang adalah orang yang menikah dengan salah orang. Dan mungkin satu yang terakhir yang mau sampaikan kepada anak-anak muda ya, ini bukan soal pacarannya dan pernikahannya. Banyak orang pacaran, kita pacaran deh. Ya kemana menghabiskan waktu bersama, terus pernikahan tamasya ya, jalan-jalan gitu. Waduh kebiar ya, bridalnya yang mahal, it's okay, tapi jangan lupa rumusan Alkitab adalah ya tujuannya bukan pacaran pernikahan. Tujuannya adalah keluarga ilahi membentuk keturunan ilahi. Iya, setuju. Dari hasil hubungan suami istri yang sah, akhirnya keturunan ilahi. Itulah yang menduduki subdu di earth ya, menduduki bumi. Nah, ini keturunan ilahi harus dilahirkan, dimuridkan. Mereka bisa jadi dokter yang takut akan Tuhan, pebisnis, anak-anak kita, menteri, dokter yang nggak mata duitan, pebisnis yang mata duitan, yang pakai resource dunia ini kepintarannya untuk ministry. Betul. Walaupun uang perlu. Nah, tapi fokus mereka hamba Tuhan di semua profesi. Nah, kita keluarga ilahi. Nah, gimana keluarga ilahi kalau nggak pacarannya bener ilahi? Beres. Akhirnya pernikahan juga nggak ilahi. Nah, ini yang harusnya dikembangkan ya. Yang dikasih message-nya, di stretchingnya, penegasannya untuk anak muda sekarang. Libatkanlah Tuhan, andalkan Tuhan dalam mencari pasangan hidup. Dan kita mengandalkan Tuhan, ya sometimes Tuhan berbicara audible atau enggak, pasti aman kita nih. Realnya itu akan dituntun untuk ya menemukan sebuah victory lah, kemenangan dalam membina sebuah keluarga ilahi. Dalam pernikahan ya. Oke. Ini luar biasa banget ya, kita belajar banyak hari ini tentang mendengar suara Tuhan, dan khususnya buat yang mencari pasangan gitu ya. Jadi ayo kita belajar untuk punya satu kepekaan, kita punya keintiman dengan Tuhan. Jadi kita pun akan dipertemukan dengan orang yang tepat ya, karena kita bisa dengar apa sih yang Tuhan mau dalam hidup ini, dan bagaimana kita menemukan orang-orang juga yang bisa mendukung kita ya Pastor ya, untuk bisa bersama-sama kita berkolaborasi dalam pernikahan sehingga menghasilkan keturunan ilahi, pelayanan-pelayanan juga makin maju dan sebagainya. Dan ini dimulai dari keintiman dengan Tuhan.
Oke, thank you banget ya Pastor Togi Oke. buat sharing-sharing di podcast kali ini, dan saya percaya ini jadi berkat buat banyak orang. God bless you, sampai di kesempatan.